Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Batul Mafirah dalam Pekan Ilmiah Program OSIS MAN 3 Kebumen. Baik, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan salah satu narasumber, yaitu Ibu Dian Purwitasari. Selamat sore Bu. Selamat sore. Ya, dan satunya lagi kita perkenalkan India bintang tamu kita pada kesempatan kali ini, yaitu Kak Melinda. Selamat sore Kak Melinda. Sore. Baik, sebelum kita menuju ke pembahasan selanjutnya, akan saya bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nama, Ibu Dian Purwitasari, SPD, alamat, Desa Kemanukan, RT 2, RW 1, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo. Jabatan kedinasan, Guru Bimbingan dan Konseling, Pembina Pramuka. Pendidikan formal, SDN Kemanukan, SMPN 2 Purworejo, SMA Negeri 7 Purworejo, Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, IKIP PGRI Wates, jurusan Bimbingan dan Konseling. Pendidikan non-formal, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjut, kursus pengelolaan gugus depan. Moto, biso rumangsa, ojo rumangsa biso. Baik Kak Dian, bisa langsung masuk ke materi ya Kak? Oke, silahkan. Baik, sebelumnya mohon maaf ini saya panggil Kak agar kita lebih dekat dengan nuansa pramuka. Boleh, silahkan. Silahkan Kak Iba. Ya, tentunya pada kesempatan ini saya sangat senang sekali karena kedatangan narasumber Kak Dian selaku guru BK serta pembina pramuka di MAN 3 Kebumen, serta Kak Melinda selaku Dewan di MAN 3 Kebumen. Baik, pertama kita menuju ke Kak Dian. Jadi gini Bu, berdasarkan biodata yang saya baca tadi, Betul? Ibu merupakan lulusan dari pendidikan bahasa Prancis. Betul? Nah, bagaimana Bu, Ibu selaku lulusan bahasa Prancis bisa menjadi guru BK di MAN 3 Kebumen? Ya, begini Kak Ibat ya. Ya. Jadi pertama kali saya mengajar di MAN 3 Kebumen, itu saya mengajar mapel bahasa Prancis sesuai dengan jurusan saya ya. Tetapi setelah 3 atau 4 tahun itu terjadi pergantian kurikulum ya, seperti itu. Nah, dalam kurikulum terbaru itu menyatakan bahwasanya bahasa asing ya, bahasa Prancis di sini bahasa asing ya, itu hanya diajarkan di kelas bahasa ya. Padahal di MAN 3 Kebumen adanya jurusan IPA, IPS juga agama, tidak ada jurusan bahasa. Nah, akhirnya saya dialihkan ke bimbingan dan konseling. Nah, pada saat itu juga pas ada momen di mana salah satu guru BK, Bapak Natsir waktu itu purna tugas atau pensiun. Jadi saya mengisi kekosongan yang ditinggal oleh Bapak Natsir. Jadi mulai pada saat itu jadilah saya guru bahasa Prancis menjadi guru BK, seperti itu. Kalau gitu boleh dong Bu, kita diberi bahasa Prancis sedikit mungkin, diajari silahkan. Bahasa Prancis ya, oke, yang mudah saja ya. Kalau dalam bahasa Prancis itu di awal pelajarannya perkenalan biasanya ya, perkenalan saja ya. Silahkan. Bonjour, je m'appelle Dian Purwitasari et vous pouvez m'appeler Madame Dian. Je suis professeur de MAN 3 Kebumen. Je viens de Purworejo et j'habite à Bagelan. J'aime écouter la musique et regarder le film. Ya, kira-kira artinya, halo, nama saya Dian Purwitasari dan kalian bisa memanggil saya Ibu Dian. Saya guru di MAN 3 Kebumen. Saya berasal dari Purworejo dan saya tinggal di Bagelan. Kemudian saya suka mendengarkan musik dan juga nonton film. Itu kira-kira artinya tadi.
Wah, ternyata bahasa Perancis ini unik sekali ya, Bu. Ya betul, unik ya kalau saya bilang karena ternyata berbeda ya dengan bahasa Inggris yang selama ini kita pelajari kayak gitu ya. Baik, Bu. Kita maju selanjutnya pada tugas Ibu selaku guru BK di MAN 3 Kebumen. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, peran serta tugas BK dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan madrasah ini? Peran bimbingan dan konseling ya Kak Hibat. Jadi begini Kak, guru BK atau guru bimbingan dan konseling ini berperan dalam upaya pemberian bantuan kepada siswa agar siswa itu dapat tumbuh dan juga berkembang secara mandiri, kemudian dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya agar bijak ya, sesuai dengan bijak dan sesuai dengan tahap atau tugas perkembangannya gitu. Jadi dengan bahasa yang lebih mudah seperti ini. Jadi guru BK itu membimbing dan membantu siswa dalam beberapa hal seperti memberikan motivasi kepada siswa ya, motivasi belajar, kemudian memberi pemahaman tentang pengembangan diri dan juga budi pekerti kayak gitu, terus membantu siswa mengenali diri sendiri seperti itu ya, dalam materi-materi yang diberikan, kemudian membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi seperti itu. Kemudian kalau sudah kelas 3 itu biasanya membantu siswa untuk menentukan cita-cita seperti mau kuliah di mana, jurusan apa seperti itu. Itu salah satu atau beberapa peran bimbingan dan konseling dalam atau di madrasah seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bu, banyak yang beranggapan bahwa para siswa yang banyak berurusan dengan BK merupakan anak yang nakal ini Bu, atau anak yang bermasalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara Ibu untuk mengubah image atau pandangan orang-orang mengenai BK itu sebenarnya adalah ruang konsultasi, ruang bimbingan konseling siswa, sehingga BK itu hangat dengan siswa. Silahkan. Ya betul memang ya. Kadang-kadang kalau saya lewat ada siswa yang minggir ya. Wah ada Budian kayak gitu. Apa salahnya saya lewat ya? Jadi ada banyak siswa yang enggan berhubungan atau menyentuh guru BK ya, atau berhubungan dengan guru bimbingan dan konseling. Ada beberapa juga siswa yang berasumsi bahwasanya guru BK itu polisi sekolah seperti itu, dan ruang BK itu kantor polisinya. Jadi apa ya, siswa-siswa yang berhubungan atau dipanggil ya, sepertinya dipanggil oleh guru BK contohnya, atau ngobrol saja ya sama guru BK seperti itu dipandang sebagai atau dianggap sebagai siswa yang nakal atau bermasalah. Padahal itu asumsi yang keliru seperti itu. Nah, anak-anak ya, entah itu yang berprestasi kayak gitu ya, entah yang berprestasi ataupun yang biasa-biasa saja, ataupun yang memang punya masalah, itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan dalam bimbingan dan konseling kayak gitu ya. Kalau tadi kita lihat peran BK ya dalam pendidikan, itu kan membantu dan membina siswa ya, membimbing siswa seperti memberi motivasi tadi ya. Nah, itu sebenarnya bisa dikatakan bahwasanya guru BK itu sahabat siswa ya, bukan musuh siswa, apalagi polisi sekolah seperti itu. Jadi tolong ya, dari sini ubah persepsi kalian bahwasanya guru BK itu polisi sekolah, bukan. Guru BK itu sahabat siswa. Jadi kayak gini, sekiranya kalian punya sesuatu yang membuat kalian tidak bisa fokus untuk belajar, atau kalian punya masalah yang membuat kalian tidak fokus untuk belajar seperti itu ya, atau hanya ingin sekedar curhat ya, atau kalau saya bahasanya sharing atau berbagi cerita, silahkan datanglah ke ruang BK ya, insya Allah kami guru BK itu welcome, silahkan, kami menerima kalian semua siswa-siswi MAN 3 Kebumen dengan terbuka lebar.
Berarti ibaratnya guru BK merupakan guru terdekat ya Bu di antara guru-guru yang lain. Iya, begitu ya. Karena ya itu sahabat siswa. Baik, selanjutnya kita menuju ke Kak Melinda. Nah, jadi gini Kak, bagaimana sih menurut Kakak keberadaan BK di suatu sekolah atau di madrasah? Apa harapan Kak Melinda mengenai BK di madrasah? Silakan. Untuk keberadaan BK di madrasah itu sangat penting bagi para siswa, terutama para siswa yang bermasalah. Karena pada dasarnya BK itu membimbing siswanya itu untuk menjadi lebih baik dari pribadi sebelumnya dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan harapan saya selaku pelajar mewakili pelajar-pelajar yang ada di MAN 3 Kebumen ini mengharapkan untuk membimbing kami sebagai pelajar menjadi pribadi yang lebih baik, terus dapat memahami diri kami sendiri, menerima segala kekurangan dan kelebihan kami, terus melatih kami lebih disiplin dan bertanggung jawab. Itu harapan saya. Terima kasih. Bagaimana Kak Dian? Ya, kami siap membantu, ya, asalkan siswa juga siap, kayak gitu ya. Jadi apa ya, istilahnya kami siap, tapi kalau siswanya nggak siap, nanti hanya satu arah saja. Nah kayak gini kalau 2 arah, kayak gitu, insya Allah bisa terlaksana seperti itu Kak. Baik Kak Dian, selanjutnya kita para siswa kan sudah melakukan pembelajaran jarak jauh selama kurang lebih 1,5 tahun. Betul. Nah, bagaimana Kak Dian melakukan konseling terhadap siswa, Kak? Ya, memang selama 1,5 tahun ya, kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, begitu juga dengan bimbingan dan konseling. Ya. Dalam pembelajaran daring, banyak kendala ya yang dihadapi oleh siswa ataupun Bapak Ibu guru sebenarnya. Tetapi dengan segala keterbatasan yang ada, BK MAN 3 Kebumen tetap melaksanakan layanan yang memang seharusnya dilakukan. Contohnya seperti ini. Kami tetap melaksanakan layanan informasi. Ya, pemberian informasi biasanya kita mengirimkan atau nge-share ya materi berupa PowerPoint atau video atau leaflet-leaflet ke grup kelas. Ya. Kalau kemarin-kemarin materi itu berkaitan dengan pandemi seperti ya COVID, yaitu ya kemudian menjaga kesehatan mata, kemudian motivasi belajar selama pandemi atau tips belajar agar menyenangkan seperti itu, kayak gitu. Itu materi yang kita berikan. Kemudian layanan yang lain layanan konseling, ya karena banyak permasalahannya dihadapi siswa selama pembelajaran daring ya. Nah, itu muncullah masalah-masalah gitu. Nah, dengan adanya masalah ini BK mengadakan konseling. Nah, konselingnya dengan cara menggunakan WhatsApp tetapi chat pribadi ya. Tidak dalam grup ya, tetapi karena ini pribadi jadi chatnya juga bersifat pribadi. Seperti itu, Kak. Baik, jadi sebenarnya walaupun kita dalam dunia online, BK masih tetap berjalan ya? Ya betul, berjalannya online juga. Baik Kak Dian dan juga Kak Melinda, kita menuju pada tema kita hari ini yaitu Pramuka sebagai ruang edukasi dan pendidikan karakter. Nah, sebenarnya apa sih pendidikan yang diberikan dari Pramuka kepada para siswa? Silahkan Kak Dian atau Kak Melinda. Saya jadi begini ya kakak-kakak, kita tahu semua bahwasannya pramuka itu ekstrakurikuler wajib ya di Indonesia ya begitu ya, dan itu ternyata diatur dalam Permendiknas tahun 63 nomor 63 tahun 2014 begitu. Nah, hal itu bukan tanpa alasan. Pasti ada alasan kenapa pramuka menjadi ekstra wajib. Logikanya seperti itu ya. Ya, alasannya ternyata pramuka itu bisa mengimbangi pendidikan formal yang dilaksanakan di dalam kelas yang fokus orientasinya pada
bidang kognitif dan juga psikomotorik. Kognitif pengetahuan, psikomotorik keterampilan. Nah, pramuka ini diharapkan mengembangkan afektifnya, ya, sikap dan juga perilaku. Dalam hal ini adalah pembangunan karakter siswa yang positif, seperti itu. Nah, untuk karakternya sendiri Kak Dian, apa yang ditanamkan dari dalam pramuka ini kepada para siswa? Oke. Kalian ini Kak Hiba dan juga Kak Pelinda pasti pramuka ya. Ini udah pakai baju pramuka. Kalau pramuka ya, dari SD ya, siaga, penggalang ke penegak, itu diminta untuk mengisi SKU, betul? Iya. Syarat kecakapan umum, ya ya. Nah, ternyata kalau digali lebih lanjut, SKU itu ada 5 area pengembangan. Pengembangan apa saja 5 itu? 1, pengembangan spiritual. Yang kedua, emosional. Ketiga, sosial. Keempat, intelektual. Dan yang kelima adalah fisik. Itu tercakup dalam SKU. Nah, dalam pelaksanaan SKU, dalam menyelesaikan SKU satu persatu, kan ada banyak poin ya. Nah, dalam menyelesaikan SKU satu persatu, ya, ada syarat-syarat tentu untuk bisa lulus, betul? Nah, otomatis apa? Itu menanamkan dan membangun karakter-karakter. Contoh tadi, spiritual. Kalau di SKU kan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, seperti itu. Nah, itu kan meningkatkan karakter apa? Religius. Seperti itu ya. Kemudian ada yang lain adalah tadi intelektual, ya. Membuat pioneering, betul? Pioneering, kemudian tekpram, dragbar, bentuknya seperti itu. Nah, itu kok intelektual. Kemudian berkemah, ya enggak? Berkemah itu kerjasama, nggak mungkin bangun tenda sendiri kan, kecuali kalau tendanya yang tenda dum kecil itu mungkin bisa sendiri, tapi kalau tenda kemah itu harus dilakukan secara bersama-sama, ada kerjasama. Nah, ini emosional juga sosial harus bisa berkembang, bagaimana menghargai pendapat orang lain, menghargai atau mengerti emosi orang lain, ya kan? Bekerja sama, gotong royong, itulah apa? Aspek-aspek sosial dan juga emosional itu berkembang. Kemudian fisik jelas, kalau weight game jalan ya, mencari jejak PBB ya, nah itu jelas mengembangkan apa? Fisik. Jadi dari pemenuhan SKU itu bisa muncul karakter-karakter atau berkembang karakter-karakter religius. Kemudian cinta tanah air, nah, disiplin ya. Kemudian ada lagi jujur, toleransi, ya kan? Kemudian peduli lingkungan, peduli sosial, banyak karakter yang apa ya, berkembang ya selama mengikuti kegiatan pramuka, seperti itu Kak Ibu. Baik, jadi sebenarnya bukan fisik saja yang ditonjolkan dalam pramuka. Betul, ya, betul. Walaupun kadang fokusnya ke fisik, tetapi ternyata banyak sekali ya selain fisik. Baik, terima kasih informasinya Kak Dia. Sama-sama. Baik, kita menuju kepada Kak Melinda. Jadi gini Kak, berdasarkan informasi yang saya peroleh, Kak Melinda merupakan salah satu anggota Pramuka Mantiga Kebumen yang sudah meraih prestasi Garuda. Sangat bagus sekali nih Kak, keren sekali. Selamat saya ucapkan pada Kak Melinda. Nah, kalau boleh tahu Kak, tahapan-tahapan atau ujian apa sih yang harus ditempuh untuk meraih prestasi Garuda ini Kak? Silahkan. Ujian atau tahapan-tahapan yang dilewati untuk meraih prestasi Garuda itu banyak sekali. Yang pertama itu harus menyelesaikan SKU penegak, laksana, dan bantara dan laksana. Itu harus diselesaikan. Yang kedua itu menyelesaikan SKK minimal 9 SKK yang sudah ditentukan. Terus harus minimal mempunyai 5 tanda kecakapan khusus. Terus juga membuat hasil karya sendiri, hasil karya tangan, hasta tangan. Terus membuat video bahasa Inggris tanpa minimal durasi. Kemarin waktu tes itu
bahasa Inggrisnya tentang pengenalan lingkungan sekolah. Terus juga tentang tes wawancara. Dikarenakan pandemi, jadi tes wawancaranya itu melalui video call WhatsApp. Seperti itu. Sebenarnya cukup sulit ya Kak untuk meraih prestasi Garuda sendiri. Ya, terutama yang menurut saya cukup sulit itu yang di bahasa Inggris sama yang meraih untuk SKK. Baik, berarti sebenarnya Kak Melinda memiliki bakat tersendiri dalam bahasa Inggris ya Kak? Sedikit. Ya, baik, terima kasih Kak Melinda. Baik Kak Melinda, sekarang setahu saya pramuka itu biasanya identik dengan kegiatan-kegiatan di lapangan seperti kegiatan pengabdian masyarakat dan peduli lingkungan. Nah, untuk pramuka Mantiga Kebumen sendiri, apakah sudah pernah melakukan kegiatan tersebut? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah pramuka Mantiga Kebumen itu termasuk pramuka yang aktif, kegiatan pramuka yang aktif. Jadi pramuka Mantiga Kebumen pernah mengikuti pendampingan di SMP, SD ataupun MI di sekitar Mantiga Kebumen. Pernah suatu contohnya SD Lundong, MI Triwarno, SMP 2 Ambal, kemudian SMP Poncowarno. Jadi pernah ya Mantiga Kebumen diminta untuk mendampingi kegiatan pramuka di sekolah mereka. Kemudian untuk bakti sosial ya kan. Nah, bakti sosial alhamdulillah di setiap kegiatan kepramukaan seperti perkemahan kita selalu menyelipkan kegiatan baksos ya. Jadi ada baksos di setiap kegiatan keluar perkemahan untuk warga sekitar. Nah, selain itu kita juga pernah melakukan penghijauan ya, kegiatan penghijauan di Pulau Pitu. Kita juga pernah menyumbang menyumbang ya bibit genitri, pohon genitri di Tirtomoyo. Kita juga pernah menebar bibit ikan, benih ikan nila ya, 1000 bibit ikan nila di Kedung Dowo. Nah, selain itu pramuka Mantiga Kebumen juga aktif di pramuka peduli di tingkat ranting ataupun cabang. Jadi alhamdulillah memang kegiatan pramuka di Mantiga cukup aktif seperti itu. Jadi pramuka di Mantiga Kebumen ini sebenarnya tidak kalah keren ya Kak dengan di sekolah-sekolah lain. Betul sekali. Baik, kita menuju pada Kak Melinda kembali. Nah, untuk Kak Melinda, jabatan di Mantiga Kebumen ini sebagai apa Kak? Untuk jabatan sendiri di Dewan saya menjabat sebagai Kiat Ops. Nah, kalau boleh tahu, kenapa sih Kak Melinda itu menyukai pramuka? Ya, saya sendiri itu menyukai pramuka itu dari sejak kecil. Jadi mengikuti perkemahan sejak SD, MTS, juga di madrasah itu baru sekali 2 kali. Tapi itu di kegiatan luar. Untuk menyukai pramuka, karena di pramuka itu kita dapat ilmu yang baru belum kita ketahui sebelum kita mengikuti pramuka. Dan kita juga dapat dilatih kedisiplinan, juga bertanggung jawab, serta kerjasama dalam melakukan sesuatu. Gitu. Baik, terima kasih Kak Melinda. Kemudian Budian, terakhir nih Bu. Nah, bagaimana sih kegiatan pramuka Mantiga Kebumen? Selama ini kan pandemik ya Bu. Untuk kegiatan sendiri bagaimana Bu? Ya, sama seperti dengan pembelajarannya. Ya. Pramuka itu adalah kegiatan yang sebenarnya dilakukan di luar kelas, dilakukan di alam, dan juga kebanyakan dilakukan secara bersama-sama, kerja sama. Tetapi kemarin selama pandemi kita diwajibkan malah ya untuk stay at home, di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Betul ya? Iya nggak? Iya. Kemudian kita juga physical distancing ya, harus menjaga jarak. Nah, otomatis pramuka tidak bisa dilakukan secara seperti biasanya di lapangan kayak gitu ya, baris berbaris seperti itu nggak bisa. Kita harus manut sama aturan pemerintah. Dan tetapi kita juga tidak bisa tidak melakukan kegiatan pramuka ya, seperti itu ya. Jadi
dengan segala keterbatasan, ya, kita tetap melakukan kegiatan pramuka. Ya, kita melakukan pramuka itu secara daring juga. Bagaimana caranya? Jadi kita membentuk grup tersendiri per kelas, ya, khusus untuk pramuka. Ya, satu kelas ini nanti ada beberapa wali sangga ya Kak. Ada wali sangga. Nanti dibagi beberapa sangga, setiap kelasnya ada wali sangganya, kayak gitu ya. Kemudian materi disampaikan ya oleh kakak dewan atau wali sangganya. Nah, setelah disampaikan nanti adik-adik itu mempelajari dan juga mempraktikkan. Nanti dilaporkan ke wali sangganya masing-masing. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Dian. Sama-sama. Saya ucapkan juga terima kasih pada Kak Melinda. Sama-sama. Hari ini telah menyempatkan diri hadir di Pekan Ilmiah. Baik, silahkan kepada Kak Dian untuk memberikan closing statement atau motivasi pada kami para siswa yang sedang berjuang belajar. Anak-anakku, siswa-siswi Mantiga Kebumen, rajinlah belajar, ikutilah kegiatan-kegiatan yang positif di madrasah ataupun di luar madrasah. Carilah ilmu, carilah pengalaman, carilah keterampilan. Kembangkan potensimu, kuatkan iman dan juga karaktermu, insya Allah kesuksesan akan datang kepadamu. Baik, terima kasih Kak Dian atas motivasi yang diberikan. Baik, demikian pemirsa untuk perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Pekan Ilmiah program khusus Mantiga Kebumen setiap hari Sabtu pukul 17.00 hanya di channel YouTube Mantiga Kebumen. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.